Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perang Uhud. Oke, langsung aja. Sebagaimana yang kita ketahui ya guys. Jadi perang Uhud itu terjadi setelah perang Badar. Nah, kronologi perang Uhud yang pertama ialah penyebab. Mengapa penyebab perang Uhud itu terjadi? Salah satunya karena setelah mengalami kekalahan di perang Badar, kaum kafir Quraisy itu tidak terima dengan kekalahan yang mereka alami. Nah, jadi kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy ini mereka merasa terhina karena kekalahan di perang Badar tersebut. Karena mereka baru pertama kali perang Badar itu pertama kali melawan Islam. Islam pertama kali perang, akan tetapi kaum muslimin dapat memenangkan perang tersebut. Oleh karena itu, kenapa terjadinya perang Uhud? Salah satunya itu. Dan juga mereka ingin membalas atas kekalahan dan atas kematian saudara-saudara mereka di perang Badar. Karena itu mereka ingin membalas dan terjadilah perang Uhud ini. Ya, terus kita akan membahas yang ketiga ialah jumlah pasukan. Berapa sih pasukan dari kaum kafir Quraisy? Oke, jadi semenjak kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahan mereka dari perang Badar, mereka mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan. 3.000 orang pasukan. Nah, dan kaum muslimin itu hanya mengumpulkan 1.000 prajurit dengan 100 prajurit perisai. Jadi kita ngelihat nih di perang Uhud ini sangat sedikit dari kaum muslimin yang mengikuti perang, tidak sebanding dengan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mempunyai 3.000 personil, akan tetapi kaum muslimin mempunyai 1.000 personil. Oke, yang keempat ialah pembelotan pasukan. Nah, jadi di sela kaum muslimin itu berangkat ke tempat perang Uhud, di Uhud ada sekelompok kaum muslimin yang membelot dari jalan tersebut, yaitu pasukannya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bersama pasukannya berjumlah 300 orang. Jadi 300 orang ini membelot ya. Membelot, mereka tidak ingin mengikuti perang Uhud, mereka mempunyai alasan gitu. Mereka memberikan alasan saat kedua pasukan itu bertatapan, mereka tuh berbalik badan. Jadi mereka kabur dari perang tersebut. Nah, sebenarnya kaum Bani Aus dan Khazraj itu sempat pengen terhasut, guys. Karena si ajakannya Abdullah bin Ubay, setelah mereka memantapkan iman dan Allah memberi keteguhan dalam hati mereka, maka mereka tidak jadi ikut, dan mereka terus berjihad. Oke, yang keempat ada peperangan. Jadi di perang Uhud ini dimulai dengan majunya Thalhah bin Abi Thalhah dan juga menunggangi kuda, dan tidak ada kaum muslimin yang berani menghadapinya karena ia dijuluki sebagai mesin perang. Namun Zubair bin Awam menghadapinya, dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berhasil membunuhnya dan menjerambabkan untanya. Jadi ada namanya Thalhah bin Abi Thalhah, itu ngajak duel sebelum perang, tidak ada yang meladeninya, akan tetapi Zubair bin Awam meladeninya, dan Zubair bin Awam memenangkan pertandingan tersebut. Oke, yang keenam ialah kesalahan fatal. Saat kaum muslimin sudah berhasil memojokkan kaum musyrikin dan mampu membuat mereka mundur, kaum pemanah pun melihat bahwa peperangan telah usai dan melihat ghanimah yang tercecer di medan perang. Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka tentang perintah Rasulullah SAW sebelumnya.
namun mereka tidak mendengarkannya dan tidak peduli dengan hal tersebut, sehingga turunlah 40 orang kemana atau lumpuh. Jadi kesalahan fatal mereka ini ialah mereka diperintahkan untuk tidak turun setelah diperintahkan untuk turun gitu. Jadi mereka tidak boleh turun sebelum mendapatkan perintah untuk turun. Jadi mereka karena melihat perperangan itu sudah usai atau kaum musyrikin sudah lari kocar kacir, mereka turun. Itu salahnya, dan pasukan Khalid pun menghantam mereka dan mereka pun kalah. Nah, keadaan kaum muslimin pada saat itu ialah Rasulullah SAW memutuskan untuk membuat front atau pertahanan yang kuat dengan cara mengumpulkan pasukan di satu titik. Namun ketika pasukan muslimin mengetahui bahwa mereka terkepung, mereka panik dan tidak bisa mengikuti perintah Rasulullah pada saat itu. Ada yang kembali ke Madinah, ada yang berlindung di gunung, ada juga yang berbalik untuk menyerang kaum musyrikin. Namun mereka tidak tahu bahwa ketika mereka berbalik, pasukan yang mereka temui itu adalah pasukan muslimin. Jadi mereka saling menghantam satu sama lain ya, tanpa melihat orang. Jumlah korban ialah total korban dari kaum muslimin berjumlah sekurang lebih 70 orang, sedangkan dari kaum kafir Quraisy berjumlah 30 orang. Jadi kaum muslimin lebih banyak. Ya, lebih banyak. Oke, hikmah yang bisa kita ambil dari peperangan ini ialah jangan pernah mengabaikan perintah pemimpin, karena itu bisa berdampak buruk seperti apa yang terjadi perang Uhud. Jadi sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah, mereka tidak boleh turun sebelum mendapatkan perintah turun. Jadi kita tidak boleh mengabaikannya guys, karena itu bisa berdampak buruk. Terjadilah kekalahan di perang. Oke, mungkin sekian dari saya. Selebihnya kurang mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.